Halo guys, apa kabar? Semoga lagi pada sehat-sehat semuanya ya. Oke, kali ini Mbak Bule Potan mau ngebahas soal ada 12 cara memulai bisnis yang cocok untuk para pemula. Yuk, disimak ya. Yang pertama, pilih bidang usaha yang disukai dan dikuasai. Nah, langkah pertama adalah memilih bidang usaha yang memang diminati dan disukai, sebab kita akan sulit sukses jika kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Dan pastikan juga kamu itu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha yang kamu pilih, karena ini akan berpengaruh pada langkah-langkah persiapan selanjutnya dan jalannya bisnis ke depan. Yang kedua, fokus pada satu bisnis. Sebaiknya kita itu fokus dulu pada satu peluang usaha. Nah, kita mungkin bercita-cita menjadi seperti pengusaha kawakan yang memiliki banyak jenis usaha dan cabang di mana-mana. Tetapi rata-rata pengusaha kelas kakap itu juga memulai bisnis di satu bidang dulu, baru kemudian mengembangkan bisnis dan melebarkan sayap. Yang ketiga, pelajari bidang usaha yang dipilih. Setelah menentukan bidang usaha apa yang akan digeluti, kita perlu mempelajari bidang usaha tersebut secara lengkap. Nah, kamu tuh bisa melakukan riset pasar, target marketnya seperti apa, dan riset produk atau layanan yang akan ditawarkan. Nah, riset ini berguna agar kita bisa menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas. Riset juga memungkinkan kita meminimalisir kekurangan produk atau layanan di kemudian hari. Yang keempat, ini nggak kalah pentingnya ya, buat perencanaan usaha. Bahan-bahan riset yang didapatkan bisa menjadi pedoman kita untuk membuat perencanaan usaha. Rencana bisnis ini penting agar kita dapat menjalankan bisnis dengan baik, rapi, dan fokus. Nah, perencanaan tersebut mencakup anggaran, pemilihan lokasi, atau tempat usaha, cara menjalankan usaha, baik itu offline atau online, atau target pasar, dan sebagainya. Yang kelima, sudah pasti, pastikan modal usaha cukup. Selama membuat perencanaan usaha, kita juga akan mengetahui apakah modal yang kita miliki ini mencukupi atau tidak. Nah, pastikan untuk memilih jenis usaha yang bisa dipenuhi oleh modal yang kita miliki. Jika modal kurang, tidak perlu memaksakan diri untuk memulai usaha yang terlalu besar. Yang keenam, memperkuat modal jaringan dan relasi. Selain modal finansial, kita juga perlu memperkuat modal lainnya, yakni jaringan dan relasi. Jaringan dan relasi penting ya untuk menunjang kelangsungan usaha kita. Dengan jaringan dan relasi yang tepat, kita bisa diuntungkan, misalnya dengan mendapatkan harga bahan baku berkualitas yang lebih murah, lebih mudah melakukan distribusi ke daerah tertentu, dan sebagainya. Yang ketujuh, identifikasi keunggulan dan keunikan produk. Nah, dalam perencanaan usaha, kita juga perlu mengidentifikasi keunggulan dan keunikan produk atau layanan kita. Keunggulan dan keunikan inilah yang akan ditonjolkan dalam promosi dan pemasaran kita nantinya. Yang kedelapan, susun strategi promosi yang efektif. Nah, menyambung langkah nomor 7 tadi, kita perlu mempersiapkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Nah, promosi diperlukan agar produk dan layanan kita itu dikenal oleh sebanyak mungkin orang, sehingga kita bisa menemukan pelanggan potensial. Pilih kanal promosi yang sesuai dengan target pasar dan segmentasi yang sudah ditentukan pada perencanaan bisnis, entah itu lewat promosi online maupun offline. Yang kesembilan, utamakan kredibilitas dan brand image. Sejak awal sebelum memulai usaha, kita juga perlu berkomitmen untuk mengedepankan kredibilitas dan brand image yang baik. Kredibilitas dan brand image ini penting untuk membangun serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan kita, sehingga mereka bersedia terus menggunakan produk dan layanan tersebut. Yang ke-10, bangun relasi yang baik dengan konsumen. Perlakukan konsumen bukan hanya sebagai pembeli yang memberikan uang untuk mendatangkan produk atau layanan kita, tetapi juga sebagai mitra yang kebutuhannya wajib kita penuhi. Jika relasi yang baik sudah terbangun,
Nah, konsumen akan cenderung loyal dan terus menggunakan produk dan layanan dari perusahaan kita. Yang ke-11, atur keuangan agar efisien. Nah, ini sangat penting ya. Selama menjalankan bisnis itu jangan lupa untuk mengatur keuangan dengan cermat agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan upaya menghemat biaya operasional dan menginvestasikan keuntungan yang didapatkan pada hal-hal yang mendukung jalannya usaha, alih-alih untuk memperkaya diri sendiri. Yang ke-12, lakukan evaluasi usaha. Hal terakhir yang penting dilakukan dalam berbisnis adalah senantiasa mengevaluasi usaha. Identifikasi penyebab jika ada kekurangan atau keluhan terkait produk dan layanan kita, kemudian lakukan perbaikan. Terkadang kesalahan pengelolaan bisa merugikan usaha, tapi jangan langsung patah arang. Nah, pelaku usaha masih bisa melakukan evaluasi untuk menghindari kerugian yang sama terulang kembali. Demikian 12 tips dari Mbak Belepotan untuk kamu-kamu yang berencana untuk memulai buka bisnis sendiri atau usaha sendiri. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai bisnismu. Yang terpenting adalah terus miliki semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Oke guys, dukung Mbak Belepotan di channel ini ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, komen apabila kamu ada tips-tips yang lainnya atau tambahan-tambahan dari kamu, atau kamu mau sharing pengalaman-pengalaman di saat kamu baru mulai buka bisnismu. Dan nantikan tips-tips Mbak Belepotan yang lainnya. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Have a nice day.